Shalom sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua berada dalam situasi atau kondisi yang baik-baik saja karena penyertaan Tuhan yang selalu nyata tentunya dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh mau terus menjaga kami dalam setiap aktivitas yang kami jalani sampai saat ini ya Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan secara bersama-sama ini, kami dapat memahaminya. Dan bukan hanya memahami saja, tapi kami juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini terambil dari surat Paulus yang pertama ke jemaat di Korintus, atau 1 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 dan 21, dan dilanjutkan ayatnya 25 sampai ayat 27. Saya ulangi, dari 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-20 dan 21, dilanjutkan ayat 25 sampai 27. Jadi ada 5 ayat. Mari kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 20. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah perenungan yang coba kita lakukan secara bersama-sama. Sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membicarakan berkenaan dengan tubuh Kristus, tentu hal yang paling sering kita pikirkan ialah tentang satu komunitas atau satu persekutuan yang berada dalam Kristus itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian tanggapan kita? Atau kemudian bagaimana kemudian kita melihat hal tersebut dalam kehidupan yang kita jalani sampai saat ini? Apakah betul sungguh kita sudah hidup dalam persekutuan tersebut? Apakah betul sungguh kita sudah hidup dan bertumbuh dalam komunitas tersebut? Karena hal ini menjadi hal yang sentral dalam pembacaan yang coba kita lakukan ketika kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam kesempatan kali ini. Paulus coba mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu tentang bagaimana kemudian satu persekutuan itu harus hidup. Jadi tidak ada pembedaan di dalamnya. Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirinya lebih penting dibandingkan pihak yang lain. Mata tidak bisa berkata, oh saya lebih penting dibandingkan tangan. Lalu bagaimana? Apakah kemudian kita sudah hidupi hal tersebut dalam kehidupan kita? Ataukah justru malah sebaliknya? Kita malah merasa bahwa, oh saya yang paling penting. Atau tidak usah sampai ranah di mana akhirnya siapa yang penting dan bukan. Apakah kemudian kita sudah saling mengenali anggota tubuh yang lain? Apakah kemudian tangan kanan mengenal tangan kiri? Apakah kemudian mata mengenal kaki? Hal-hal seperti itu. Apakah kemudian kita sudah hidupi hal itu dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah kenali sesama kita? Karena jangan sampai kemudian kita terjebak dalam satu hal atau satu tindakan yang membuat kita justru malah terjebak dalam rutinitas peribadahan saja. Tapi tidak mau mengenal di samping kiri kanan saya siapa ya? Tapi tidak mau kemudian peduli dengan sesama dalam satu persekutuan tersebut. Karena Paulus coba tegaskan dengan jelas dalam bacaan kita kali ini, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Apakah hal tersebut kita sudah lakukan dalam kehidupan kita?
Ataukah kita malah sering terjebak dalam hal, ya sudah, yang penting saya sudah datang ke gereja, saya sudah datang ke satu persekutuan atau komunitas, sudah cukup bagi saya. Inilah yang menjadi penegasan penting dari perenungan kita dalam kesempatan pagi ini. Tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus hidup dalam satu komunitas. Hidup dalam komunitas bukan berarti hanya terjebak dalam rutinitasnya, tapi betul-betul mengenal anggota-anggota yang lain. Betul-betul peduli terhadap anggota-anggota yang lain. Karena dengan kebersamaan tersebutlah, kita mampu kemudian untuk menjaga setiap tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Dan tentunya biarlah hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita secara bersama ketika kita nyatanya masih sering terjebak dalam kehidupan-kehidupan yang nyatanya tidak menunjukkan ciri bagian atau anggota dari tubuh Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan aktivitas keseharian kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan yang kami alami pribadi lepas pribadi, tidak membuat kami lupa akan pentingnya tubuh Kristus, akan pentingnya satu komunitas atau persekutuan. Biarlah hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kami secara bersama, bagaimana kemudian kami harus hidup dalam komunitas dan persekutuan. Ajarlah kami terus melakukan yang terbaik ya Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami sebagai manusia. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Jikalau pada hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami, Tuhan boleh menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.